chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Hai semuanya. Di sini kami akan membuat video tentang anabolisme yang terdiri dari fotosintesis, sintesis protein, dan sintesis DNA. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Samuel Pangapoy Simatupang, berperan sebagai narator. Dan nama teman saya, perkenalkan, nama saya Reni Ramadhani Sinaga, berperan sebagai karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Novita Bolu Sinaga, berperan sebagai air. Perkenalkan, saya Sarisma Junta, berperan sebagai matahari. Perkenalkan, nama saya Rifka Panggabean dan saya berperan sebagai daun. Perkenalkan, nama saya Rahel Stefani Sirait, berperan sebagai karbon dioksida. Perkenalkan, nama saya Tommy Perkasa Turuk, saya berperan sebagai oksigen. fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari dan diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa atau C6H1206. Pada proses fotosintesis, air akan mengalami perpecahan dengan bantuan sinar matahari. Halo, aku adalah cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis ini, aku bertugas memecah air. Selain itu, aku membantu klorofil dalam proses fotosintesis agar berlangsung dengan baik. Halo, aku adalah air. Aku berfungsi sebagai sumber energi dalam fotosintesis. Dalam fotosintesis ini, aku mengalami perpecahan dengan matahari. Nah itu dia guys, fungsi sinar matahari dan air. Dan juga ada karbon dioksida yang fungsinya tidak kalah penting loh. Hai, aku karbon dioksida. Dalam proses fotosintesis ini, aku berfungsi untuk mendapatkan energi dan mengubahnya menjadi oksigen. Halo, aku adalah oksigen. Dan aku adalah karbohidrat. Kami adalah hasil dari fotosintesis. Demikianlah model pembelajaran role playing kami dengan tema fotosintesis pada tumbuhan. Pada proses pertama sintesis protein ialah proses transkripsi. Transkripsi merupakan penyaluran kode gen yang ada pada urutan DNA yang menjadi RNA duta dengan bantuan enzim polimerase dan enzim helikase di nukleus. Nukleus pada bagian ini terdapat ikatan double helix DNA. Pada saat DNA sense dan antisense berpasangan, datang enzim helikase yang berfungsi untuk membuka double helix DNA dan disusul oleh enzim polimerase dengan membawa RNA duta. Setelah ikatan helix DNA, RNA terlepas. Maka RNA duta dan sense berikatan. Di sini DNA sense mentranskripsikan kode gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian RNA duta meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah RNA duta terlepas, sense dan antisense kembali berikatan. Proses translasi yang terjadi di sitoplasma adalah proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh RNA transfer di ribosom. Setelah RNA duta ada di ribosom, subkulit unit kecil menempel pada RNA duta dan subkulit ribosom besar datang beserta sisi aktif peptida dan eksit atau EPA. Proses translasi diawali dengan berikatannya kodon AUG dan antikodon UAC asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Setelah AUG dan UAC berikatan, asam amino metionin terlepas. AUG dan UAC terlepas. Setelah itu kode gen GCU berikatan dengan antikodon GCGA. Asam amino yang dihasilkan adalah alanin. Setelah berikatan asam amino alanin terlepas. Kodon GCU dan antikodon GCGA terlepas. Kemudian kodon AGU berikatan dengan antikodon UCA. Asam amino yang dihasilkan adalah serin. Setelah AGU dan UCA berikatan, asam amino sering terlepas. AGU dan UCA terlepas. Kodon CUC berikatan dengan antikodon GAG. Asam amino yang dihasilkan adalah leusin. Setelah CUC dan GAG berikatan, maka leusin terlepas. CUC dan GAG terlepas.
Setelah itu, kodon CGU dan antikodon GCA asam amino yang dihasilkan arginin. Setelah berikatan, asam amino arginin terlepas, CGU dan GCA terlepas. Setelah itu, kodon UGA berikatan dengan antikodon ACU. Dan asam amino yang dihasilkan adalah stop. Setelah berikatan, asam amino stop terlepas, UGA dan ACU terlepas. Kodon stop menandakan bahwa proses translasi telah selesai. Asam amino yang dihasilkan ialah metionin, alanin, serin, leusin, arginin, dan kodon stop. Dari proses transkripsi dan translasi yang dibawakan, kami menyimpulkan bahwa sintesis protein merupakan proses terbentuknya protein yang terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yaitu transkripsi adalah tahap di mana saat pembentukan RNA messenger atau RNA duta di dalam nukleus dari DNA template dengan dibantu oleh enzim helikase dan enzim polimerase. Sedangkan translasi adalah tahap di mana RNA messenger atau RNA duta keluar dari inti sel dan bertemu dengan RNA transfer. Lalu dibantu oleh ribosom yang terdiri dari subunit ribosom kecil dan subunit ribosom besar. Tahap transkripsi dan translasi terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, terminasi atau pengertian sintesis protein yang ditandai dengan kodon stop. Sintesis DNA. Di sini kami akan menjelaskan tentang sintesis DNA dan asam nukleat. Pada akhir 1800-an, saat ilmuwan mulai melakukan penelitian untuk mengetahui isi inti sel atau nukleus. Lalu mereka menemukan suatu molekul yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena molekul baru ini bersifat asam dan berada di dalam nukleus, mereka menamakannya asam nukleat atau nucleic acid. Walaupun belakangan ini diketahui bahwa asam nukleat bisa juga ditemukan di luar inti sel, belakangan juga diketahui bahwa ada dua jenis asam nukleat, yaitu deoksiribonucleic acid atau DNA dan ribonucleic acid atau RNA. Molekul DNA dan RNA ini merupakan molekul besar yang terdiri dari 3 komponen utama. Komponen yang pertama adalah gula pentosa, yaitu monosakarida yang memiliki 5 buah asam karbon. Ada 2 jenis gula ini, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Komponen yang kedua adalah gugus fosfat, yang merupakan asam fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Komponen terakhir adalah basa nitrogen, suatu molekul kecil yang berbentuk cincin yang mengandung nitrogen. Ada 2 kelompok basa nitrogen, yaitu kelompok kurin yang memiliki 2 cincin dan kelompok pirimidin yang memiliki 1 buah cincin. Kelompok kurin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan kelompok pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Kelima jenis basa nitrogen ini masing-masing disimbolkan dengan huruf A, G, C, T, dan U. Sekarang, apabila kita mengambil masing-masing satu molekul dari ketiga komponen ini dan menggabungkannya, maka terbentuklah suatu molekul yang lebih besar, yang disebut nukleotida. Jumlah besar nukleotida dapat bergabung membentuk susunan molekul panjang yang disebut asam nukleat. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, bahwa setiap nukleotida dapat memiliki basa nitrogen yang berbeda-beda jenisnya. Untuk itu, diperlukan suatu cara untuk menyebut asam nukleat ini. Pertama, kita harus memberi nama setiap ujung asam nukleat. Pada ujung atas bus-bus, fosfat menempel pada atom karbon nomor 5. Oleh karena itu, daerah ini disebut 5'. Lalu, pada ujung bawah kubus, fosfat yang selanjutnya dapat menempel pada atom karbon nomor 3. Oleh karena itu, daerah ini disebut 3'. Terakhir, untuk menyebut molekul ini secara keseluruhan, kita tinggal menggabungkan nama ujung dan urutan basa nitrogen, sehingga walaupun ini
disebut 5', CAG, CGT, 3'. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Apa perbedaannya? Minimal ada 3 perbedaan utama antara DNA dan RNA. Yang pertama adalah jenis gula. Gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Yang kedua adalah jenis basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA yaitu 4, A, G, C, dan T. Sedangkan pada RNA tidak ditemukan basa nitrogen, timin. Ia digantikan oleh urasil sehingga pada RNA jenis basa nitrogennya adalah A, G, C, dan U. Perbedaan terakhir adalah untaian rantai pada DNA. Terdapat untaian rantai ganda, sedangkan pada RNA untaiannya hanya berupa rantai tunggal. Pada DNA, rantai gandanya bersifat komplementer dan berpasangan, di mana G selalu berpasangan dengan C yang dihubungkan oleh 3 buah ikatan hidrogen, sedangkan A selalu berpasangan dengan T yang dihubungkan oleh 2 buah ikatan hidrogen. Agar tidak terlihat kulit, mari kita sederhanakan ilustrasinya menjadi seperti ini. Ada kenyataannya, DNA tidak berbentuk lurus seperti tangga, namun seperti lilin, dan membentuk spiral seperti ini yang sering disebut dengan istilah double helix. Kurang lebih seperti inilah penjelasan singkat mengenai DNA, struktur, dan jenis asam nukleat. Sekian video dari kami tentang anabolisme. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.